Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita mengubah data-data yang ada di Google AdSense? Seperti mengubah data KTP, terus yang kedua mengubah nomor rekening yang ada di AdSense. Jawabannya masih bisa. Selagi verifikasi kita itu belum dilakukan, ya, misalkan akun kita itu di saat daftar monetisasi kita menggunakan KTP saudara kita, misalkan nih pakai saudara kita, dan ternyata saudara kita itu KTP-nya sudah tidak berlaku, masa berlakunya sudah habis dan KTP-nya buram. Begitu pula di saat kita daftar monetisasi, kita menggunakan KTP kita, tetapi justru malah KTP-nya sudah tidak berlaku masa berlakunya atau tidak aktif lagi ya, dan buram. Bisa jadi kita bisa mengubah, ya, sebelum kita mengajukan PIN, kita bisa mengubah data-data. Di mana data-data AdSense, yaitu di bawah AdSense ada tulisan setelan. Nah, itulah tempat mengubah data kita sebelum kita mengajukan PIN. Jangan sampai di saat daftar monetisasi kita menggunakan KTP, KTP-nya sudah tidak berlaku ataupun buram. Nanti di saat mengajukan PIN, ya, mau memverifikasi identitas, itu bakal ditolak. Akibatnya kita tidak tahu, yang akhirnya monetisasi dihentikan karena kita tidak melakukan verifikasi ataupun kita gagal verifikasinya berturut-turut 3 kali. Monetisasi akan dihentikan kalau kita gagal 3 kali verifikasi identitas. Maka dari itu, sebelum kita mengajukan PIN, periksa dulu, ya, periksa dulu, cek dulu pelan-pelan apakah data kita itu memang udah betul dan KTP-nya berlakunya masih aktif, baru kita aman, ya. Jadi untuk kita mengubah data-data KTP yang ada di AdSense itu masih bisa sebelum kita mengajukan PIN atau kita verifikasi PIN. Kalau akun kita sudah verifikasi PIN, kita tidak perlu mengubah identitas kita karena itu jelas-jelas sudah terverifikasi, ya. Kalau PIN AdSense sudah datang dan kita sudah memasukkan nomor PIN, berarti itu AdSense kita itu sudah terverifikasi, ya, tidak jadi masalah. Nah, lalu untuk sahabat semua, apabila mengubah nomor rekening apakah bisa? Jawabannya bisa, walaupun rekening kita itu sudah diverifikasi, ya. Verifikasi rekening itu kan kalau kita mengisikan nomor rekening, banknya bank apa, nomor rekeningnya berapa, di situ kan nanti kita ditransfer oleh Google dan Google akan mentransfer kita untuk verifikasi di bawah Rp1.000. Nah, kalau sudah diverifikasi, misalkan nih rekening kita masih bisa diubah, masih bisa diubah. Andai kata dulunya kita menggunakan rekening orang lain, lalu kita ubah mau pakai rekening kita, bisa. Nah, tapi ingat, rekening yang pertama itu jangan dulu dihapus selagi kita belum mendapatkan verifikasi yang dikirim oleh pihak Google. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan kiriman nih transferan dari Google dan itu kita sudah masukkan verifikasi. Nah, nomor rekening yang pertama kali itu bisa dihapus, ya. Jangan dulu dihapus. Kebanyakan ini dia menghapus dulu rekeningnya tetapi kita belum verifikasi rekening. Akibatnya kita tidak ada metode pembayarannya. Nah, mau kemana? Andai kata kita gajian, mau ditransfer kemana? Nah, itu ya yang perlu kita pahami. Selagi kita sudah melakukan verifikasi rekening, kalaupun mau diganti itu masih bisa, ya. Jadi intinya buat sahabat-sahabatku, pertama, apabila kita mau mengganti identitas masih bisa sebelum kita mengajukan PIN AdSense, ya. Kalau kita mau ganti nomor rekening masih bisa, walaupun kita rekeningnya sudah diverifikasi. Kita bisa ubah pakai rekening siapa aja, ya. Nah, tapi ingat, itu biasanya butuh proses juga, tidak langsung. Sebelum kita melakukan apa-apa, periksalah dulu apakah udah benar atau mungkin takutnya ada kesalahan yang justru mengakibatkan monetisasi kita dihentikan.
Ini kebanyakan saat ini Abah yakin banyak monetisasinya dihentikan bukan masalah konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, tapi saya cek yang masuk ke WA kebanyakan langkah keduanya error karena verifikasi tidak dilakukan. Padahal dia udah verifikasi mungkin 3 kali melakukan verifikasi gagal, akibatnya ya monetisasi dihentikan. Ingat, kalau kita sudah dimonetisasi, yang perlu kita lakukan 3: verifikasi KTP, verifikasi rekening, verifikasi pajak. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu mungkin ada sahabat-sahabat semua yang belum paham, bah kenapa kok pendapatan yang ada di analitik itu kok nggak masuk ke AdSense. Nah, untuk pendapatan yang ada di analitik itu misalkan bulan ini nih, bulan Agustus. Bulan Agustus ini kita sudah mencapai misalkan $50, berarti kan setengahnya ya. Nah, $50 ini di bulan Agustus ini nih sedang berjalan, nanti masuknya di bulan September di tanggal 9. Begitu pula pendapatan yang di bulan Juli nih. Pendapatan di bulan Juli ternyata kita tahu, oh ternyata sudah ada sekian. Nah, nanti kita ngeceknya di tanggal 10, 11 atau 9 lah di AdSense. Itu akan masuk ya, itu akan masuk. Jadi yang ada di analitik itu mah pendapatan yang sedang berjalan. Pendapatan yang sedang berjalan. Ingat, pendapatan di AdSense itu pendapatan yang sedang berjalan. Beda dengan di AdSense. Kalau di AdSense, pendapatan yang masuk ke AdSense pendapatan yang bulan kemarinnya. Misalkan bulan Juli ya masuknya bulan Agustus ini. Bulan Agustus masuknya di bulan September. Itu ya. Jadi bedanya sebulan. Bedanya sebulan. Semoga aja sahabat-sahabat semua bisa paham. Dan ingat, sekali lagi saya pesan, apabila channel sahabat semua mau daftar monetisasi, usahakan carilah identitas yang masih aktif, KTP-nya, dan jelas fotonya. Ingat, itu lebih penting. Kenapa? Biar mudah nanti kita ke depannya. Ke depannya nanti langkah-langkah yang mau kita lakukan itu mudah. Karena kan untuk verifikasi identitas kita wajib, verifikasi pajak pun kita wajib. Itu yang perlu kita ketahui. Semoga aja bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Sharing dari Abah. Insya Allah buat yang belum dimonetisasi semoga aja cepat dimonetisasi. Buat yang sudah dimonetisasi semoga aja cepat mendapatkan $10. Dan yang sudah mendapatkan $10 dan sedang mengajukan PIN AdSense, semoga aja PIN AdSense-nya cepat datang ya. Nah, kalau memang tidak datang sebulan, jangan nunggu di rumah, datang aja langsung ke kantor pos, tanyakan, jangan diam ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.